selamat datang di saluran kami. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia bisnis jasa, pemulihan layanan jasa dan penanganan keluhan. Dalam era di mana konsumen semakin cerdas dan memiliki banyak pilihan, memberikan layanan yang memuaskan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun, terkadang, meskipun kita telah berusaha sebaik mungkin, keluhan dari pelanggan tetap muncul. Nah, disinilah keterampilan dalam pemulihan layanan jasa dan penanganan keluhan menjadi sangat krusial. Di video ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah penting dalam menangani keluhan pelanggan, dari mendengarkan dengan empati hingga memberikan solusi yang efektif. Kita juga akan membahas strategi pemulihan yang dapat mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi, jika Anda ingin belajar bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas melalui penanganan keluhan yang tepat, tetaplah bersama kami. Ayo kita mulai! Pemulihan layanan jasa dan penanganan keluhan adalah dua aspek krusial dalam menjaga kepuasan pelanggan dan membangun reputasi positif bagi suatu perusahaan. Dalam industri jasa, di mana interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan sangat penting, keluhan seringkali muncul sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya mampu mengidentifikasi dan menangani keluhan tersebut, tetapi juga untuk memulihkan layanan dengan cara yang efektif. Pemulihan layanan adalah proses untuk memperbaiki situasi ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, dan ini dapat melibatkan tindakan seperti meminta maaf, menawarkan kompensasi, atau memberikan solusi alternatif. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan menghargai mereka dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Dalam menangani keluhan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan secara aktif dan menunjukkan empati terhadap masalah yang dihadapi pelanggan. Hal ini sangat penting, karena pelanggan ingin merasa didengar dan dipahami. Setelah itu, perusahaan perlu mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Penanganan keluhan yang cepat dan efektif tidak hanya dapat mengubah pengalaman negatif menjadi positif, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Sebuah studi menunjukkan bahwa pelanggan yang mengalami penanganan keluhan yang baik cenderung kembali dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Selain itu, pemulihan layanan yang baik juga dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk belajar dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan menganalisis keluhan yang masuk, perusahaan dapat mengidentifikasi pola atau area yang perlu diperbaiki, sehingga di masa depan mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan layanan bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi juga tentang beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam dunia yang kompetitif ini, kemampuan untuk memulihkan layanan dan menangani keluhan dengan baik bukan hanya akan mempertahankan pelanggan, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, pemulihan layanan jasa dan penanganan keluhan menjadi semakin penting. Dengan semakin banyaknya pilihan yang tersedia bagi konsumen, mereka tidak ragu untuk berpindah ke kompetitor jika pengalaman mereka tidak memuaskan. Di pasar yang sangat kompetitif, pelanggan memiliki ekspektasi yang tinggi dan cenderung menuntut pelayanan yang tidak hanya memuaskan tetapi juga luar biasa. Oleh karena itu, perusahaan yang gagal dalam menangani keluhan dan memulihkan layanan dengan baik berisiko kehilangan pelanggan mereka ke pesaing yang lebih responsif. Dalam lingkungan bisnis yang ketat, cara sebuah perusahaan menangani keluhan dapat menjadi pembeda yang signifikan. Perusahaan yang mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap masalah pelanggan akan lebih mungkin untuk membangun kepercayaan dan loyalitas di antara basis pelanggan mereka.
Sebaliknya, perusahaan yang lambat atau tidak mampu menangani keluhan dapat dengan cepat merusak reputasi mereka dan kehilangan pangsa pasar. Dengan banyaknya platform digital yang memudahkan pelanggan untuk memberikan ulasan dan membagikan pengalaman mereka, dampak negatif dari penanganan keluhan yang buruk bisa sangat luas dan cepat. Oleh karena itu, strategi pemulihan layanan harus dipandang sebagai investasi dalam pengalaman pelanggan. Dalam meningkatkan intensitas persaingan, perusahaan perlu membangun budaya yang berfokus pada pelanggan, di mana setiap anggota tim, dari manajemen hingga staf layanan, dilatih untuk menangani keluhan dengan empati dan solusi yang inovatif. Selain itu, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan melakukan analisis terhadap keluhan yang muncul dapat membantu perusahaan untuk memahami tren dan kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi dan layanan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Dalam rangka mempertahankan keunggulan di pasar yang kompetitif, perusahaan juga harus proaktif dalam mengantisipasi keluhan yang mungkin muncul dengan melakukan perbaikan berkelanjutan pada produk dan layanan mereka. Dengan demikian, pemulihan layanan dan penanganan keluhan bukan hanya sekedar responsif terhadap masalah, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang berhasil dalam aspek ini akan tidak hanya mempertahankan pelanggan, tetapi juga menarik pelanggan baru melalui reputasi positif yang mereka ciptakan di pasar. Dalam konteks perubahan perilaku konsumen, pemulihan layanan dan penanganan keluhan harus disesuaikan dengan dinamika baru yang muncul akibat perubahan dalam cara konsumen berinteraksi dengan merek. Di era digital ini, konsumen semakin memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan citra dan reputasi sebuah perusahaan. Mereka tidak hanya mengharapkan layanan yang baik, tetapi juga respons cepat dan transparansi dalam menghadapi masalah. Ketika konsumen mengalami masalah, mereka cenderung mencari solusi melalui saluran yang paling nyaman bagi mereka, seperti media sosial, aplikasi pesan, atau email, dan mereka mengharapkan respons yang cepat dan memuaskan. Perubahan perilaku konsumen ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem yang efisien dan responsif dalam menangani keluhan. Jika sebuah perusahaan tidak dapat memberikan respons yang memadai, konsumen tidak ragu untuk membagikan pengalaman negatif mereka secara publik yang dapat merusak reputasi perusahaan dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya menangani keluhan setelah terjadi, tetapi juga memanfaatkan analisis data dan umpan balik pelanggan untuk memahami pola perilaku dan ekspektasi yang berubah. Dengan cara ini, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menciptakan pengalaman yang positif dan mencegah keluhan sebelum muncul. Selain itu, konsumen kini lebih cenderung mencari merek yang menunjukkan perhatian dan empati terhadap mereka. Mereka menghargai interaksi yang personal dan merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar sebagai pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan yang berhasil dalam pemulihan layanan dan penanganan keluhan adalah mereka yang mampu berkomunikasi secara personal, menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, teknologi dapat berperan penting, misalnya dengan menggunakan chatbot untuk memberikan respons cepat, atau dengan memanfaatkan data pelanggan untuk menyesuaikan penawaran dan komunikasi. Selanjutnya, konsumen juga lebih berpendidikan dan memiliki akses informasi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka dapat dengan mudah membandingkan layanan dan produk dari berbagai penyedia dan mengevaluasi berdasarkan ulasan serta rekomendasi. Hal ini menjadikan pentingnya konsistensi dalam kualitas layanan dan kemampuan untuk menanggapi keluhan dengan baik. Ketika konsumen melihat bahwa perusahaan secara aktif mendengarkan dan menanggapi keluhan dengan cara yang konstruktif, mereka cenderung lebih loyal dan akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, perubahan perilaku konsumen tidak hanya menuntut respons yang cepat dan efektif dalam penanganan keluhan, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap ekspektasi yang semakin tinggi. Perusahaan harus memahami bahwa pemulihan layanan adalah bagian integral dari pengalaman pelanggan secara keseluruhan,
dan mampu mengelola hubungan ini dengan baik akan memberikan keuntungan kompetitif di pasar yang semakin padat. Dengan berfokus pada empati dan komunikasi yang terbuka, perusahaan tidak hanya dapat memperbaiki masalah tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih tahan lama dengan pelanggan mereka. Sebagai penutup, pemulihan layanan jasa dan penanganan keluhan bukan hanya aspek penting dalam manajemen bisnis, tetapi juga merupakan peluang strategis untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin cerdas dan terhubung, perusahaan dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam memahami dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada pelanggan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan efisiensi, perusahaan dapat menciptakan pengalaman layanan yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meninggalkan kesan positif yang mendalam. Di era di mana reputasi merek dapat dipengaruhi oleh satu interaksi saja, penting bagi setiap organisasi untuk menjadikan pemulihan layanan dan penanganan keluhan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya akan mampu mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada, tetapi juga menarik pelanggan baru melalui citra positif yang tercipta. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk mengelola keluhan dengan baik akan menjadi salah satu indikator keberhasilan bisnis, membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam mengelola layanan dan hubungan dengan konsumen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut.